Puji Tuhan, Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk hari ini, untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah menjaga, menolong kita dalam sepanjang minggu ini. Tuhan sudah tolong kita dalam aktivitas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Dan pagi hari ini merupakan keputusan yang tepat, kita boleh hadir di tempat ini untuk boleh menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan akan juga memberikan persembahan bagi nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdiri semua. Saya mengundang kita untuk bersyukur masing-masing, bersyukur di dalam hati masing-masing, sebab Tuhan baik, sangat baik bagi kita semua. Nas penuntun kita pada pagi hari ini, Mazmur 150. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan menaikkan syukur kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Tuhan tetap Allah, Tuhan tetap mengasihi kita. Kita nyanyikan pujian dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Hanya Engkau Tuhan bagi hidup kami, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, amin. Tak terselami pikiranmu Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiap dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan
sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu bagi hidup kami sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami hadir di tempat ini, pagi hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan memimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya hanya di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk hari ini, untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya kita rasakan. Oleh sebab itu kita nyanyikan pujian kemenangan iman kita bahwa Tuhanlah yang menjadi pemimpin hidup kita. Kemenangan iman 131, Tuhanlah pemimpin hidupku. Tenanglah kini hatiku, Tuhanku pimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Amin. Tak lagi aku mengeluh, tanganku Kau pegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang,
tetap Tuhanku dipegang. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Puji Tuhan. Bapak saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terdapat di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membaca ayat yang ke-10, nanti jemaat Tuhan ayat yang ke-11. Demikian kita silih berganti. Firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kekuasaan kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai rasa syukur kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan pujian Bersyukurlah pada pagi hari. Mari kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu Saudara. Boleh bertepuk tangan di pagi hari ini dengan sukacita. Bersyukurlah. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Suryati Udau. Kita akan siapkan hati kita. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bantulah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan, jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Pakai kami Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ini hidup kami di tangan-Mu ya Tuhan. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Kami merindukan kesempurnaan hidup di dalam Tuhan. Dan hanya Engkau sajalah yang memungkinkan itu terjadi di dalam kehidupan ini. Terima kasih atas setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami. Untuk boleh menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Untuk boleh memuji dan memuliakan-Mu. Bahkan ketika kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, Engkau memampukan kami untuk dapat memahami dan mengertinya dengan baik. Sehingga kami juga dimotivasikan untuk melakukannya di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur serta memohon pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi, salam. Puji Tuhan karena selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh menikmati kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan ini. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Surat Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-16. Dalam bagian ini saya ingin berbicara tentang hidup dalam kebenaran Kristus. Hidup di dalam kebenaran Kristus. Saya tidak akan membacakan bagian ini kembali, tetapi kita sudah membacakannya secara bersama di pasal 3 ayatnya yang ke-10 dan sampai ayatnya yang ke-16 ini. Kalau kita memperhatikan, setelah Paulus percaya Yesus, dia memiliki tujuan hidup yang harus dia capai. Dia berjuang untuk menghidupi kerinduannya terhadap Allah. Dia berjuang untuk menghidupi kerinduannya terhadap Allah. Karena tujuan akhir Paulus dalam hidupnya adalah hidup di dalam Kristus dan memiliki kehidupan kekal di dalam Kristus. Itulah yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan Paulus. Kalau kita memperhatikan, saya memulainya dari ayat yang ke-13 dari pembacaan kita ini. Ayat 13 di sana dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kisah rusa dan singa, kedua binatang ini masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan. Kalau dilihat, bahkan ketika saya mencoba untuk memperhatikan kisah tentang rusa dan singa ini, ternyata singa dan rusa memiliki kecepatan lari yang sangat berbeda jauh. Kecepatan lari rusa ternyata dia bisa menempuh 90 km per jam. Sedangkan singa
dia hanya bisa menempuh 58 km per jamnya. Dan memang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, punya kekuatan dan punya kelemahan. Jadi kalau diperhatikan dari singa dan rusa ini, ternyata rusa memiliki kecepatan yang begitu tinggi larinya per jam. Sedangkan singa dia agak lambat. Tetapi dia memiliki karakter yang agak kasar. Singa memiliki karakter yang kejam. Sehingga selayaknya rusa selalu takut dimangsa oleh singa ini. Jadi ketika rusa memiliki kekuatan untuk berlari sampai 90 km per jam, dia terus melakukan itu. Tetapi seiring dengan itu, dia tahu kalau ada hal yang membahayakan dia. Dia tahu kalau ada musuhnya. Singa adalah musuh yang mematikan baginya. Sehingga ketika rusa terus berlari dan berlari, dia selalu menoleh ke belakang. Dia mengingat kalau dia ada ancaman yang mematikan baginya. Dia merasa bahwa dia kecil, dia lemah. Tidak mungkin dia akan bisa melawan singa dengan kekuatan yang ada padanya. Sehingga dia selalu berpikir bahwa jangan-jangan nanti saya akan dimaksa. Selalu ada ketakutan, selalu ada kekhawatiran baginya. Sehingga itu yang membuatnya selalu menoleh ke belakang. Apakah singa sudah dekat dengan saya? Dan ternyata itulah yang menghambat kecepatannya untuk berlari, untuk mencapai 90 km per jamnya untuk perjalanan selanjutnya. Dia tahu kalau hal yang membahayakan ini akan terus mengejarnya. Tetapi sesungguhnya kalau saja rusa akan memandang kepada kekuatan yang ada padanya dan akan berlari sekencangnya dengan kekuatan yang ada padanya, mencapai tujuan untuk menyelamatkan dirinya dan tidak menoleh ke belakang yang menjadi penghambatnya, pastilah dia akan lolos dari sergapan si singa. Tetapi dia lari dengan begitu lelah karena sedikit-sedikit dia menoleh ke belakang, melihat apa yang dapat menghambatnya. Rusa ternyata tidak dapat memanfaatkan kekuatan yang ada padanya untuk membawa dirinya kepada sebuah perlindungan, keselamatan. Andai saja rusa tidak akan sering-sering menoleh ke belakang, tentulah dia boleh selamat dari sergapan si singa. Kalau saja dia benar-benar menggunakan kekuatan yang ada padanya, itu akan sangat menolong baginya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, terkadang di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita menoleh kepada masa lalu kita. Seringkali kita menoleh ke belakang yang dapat menghambat apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kegagalan, seringkali itu yang mendominasi pikiran sehingga tidak bisa berjalan berlari mencapai tujuan yang maksimal di dalam kehidupan ini. Kalau kita memperhatikan bagaimana Paulus berbicara
tentang kerinduannya, di dalam ayat yang ke-13 tadi seperti yang saya bacakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus menyadari bahwa tidak perlu lagi baginya untuk menoleh ke belakang. Memang kalau kita tahu bagaimana Paulus memiliki kebanggaan-kebanggaan di masa lalunya yang bisa dia andalkan. Tetapi semuanya kalau kita membaca ayat sebelumnya, ternyata itu semua menjadi hal yang merugikannya. Bahkan dikatakan itu menjadi sampah baginya. Tentu saja dia berani mengungkapkan itu setelah dia percaya kepada Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita dapat hidup dalam kebenaran Kristus? Yang pertama dapat kita lihat, mengenal Allah. Ayat 10 ini yang menolong kita untuk dapat memahami dan mengerti bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran Kristus. Setelah kita melihat bagaimana ayat 13, harus dulu melupakan apa yang di belakang. Harus dulu melupakan masa lalu, baru bisa mengenal Allah dengan baik. Ayat 10, di sana dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mengenal Kristus, mengenal Allah, inilah menjadi kerinduan terbesar Paulus di dalam kehidupannya. Ungkapan Paulus yang menyatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, sebenarnya ungkapan ini lebih menekankan kepada memiliki kerinduan yang sangat dalam untuk memahami dan mengerti siapakah Allah baginya. Jadi tidak sekedar dia mengungkapkan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Ternyata kalau kita melihat pemahaman lebih dari itu, ternyata yang menjadi kerinduan terbesarnya adalah yang dia rindukan agar dia sungguh-sungguh memiliki pemahaman dan pengertian yang sangat dalam tentang Allah. Sehingga ketika dia memiliki pemahaman dan pengertian yang sangat dalam tentang Allahnya, itu akan menolongnya untuk dapat hidup bagi dia. Itu yang akan memampukan dia untuk dapat melakukan keinginan dan kemauan Allah di dalam kehidupannya. Sehingga betapa pentingnya dia memiliki pemahaman, pengertian yang baik dan benar tentang Allah. Jadi kalau kita perhatikan, mengenal Kristus merupakan dasar untuk membangun relasi dengan Allah. Mengenal Kristus itulah dasar yang baik bagi Paulus untuk bisa membangun relasi dengan Allah, untuk mencapai tingkat pengertian yang dalam tentang Allah, sehingga melalui pengenalannya, pemahamannya, pengertiannya yang baik akan Allah yang akan terus bertumbuh, dia akan mengalami pembaharuan kehidupan dan kelepasan dari dosa yang diungkapkan di dalam ayat 10 tadi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan ini menyatakan tentang adanya mengalami pembaharuan kehidupan di dalam Kristus. Memang bagian ini merupakan satu hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Dia. Tidak cukup kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Dia.
Tidak cukup kita katakan bahwa kita mengenal Dia. Tetapi yang harus menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, sejauh mana saya memiliki pemahaman dan pengertian yang sungguh dalam tentang Allahku, sehingga aku bisa melakukan kehendak, keinginan, dan kemauannya di dalam kehidupan ini. Ini sebuah dorongan dan motivasi bagi kita, orang-orang yang percaya hari-hari ini. Dan ini juga lah yang menjadi kerinduan Paulus. Namun kalau kita membacakan dari ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan ternyata bukan dia menjadi orang yang benar-benar sudah mampu hidup di dalam Kristus. Karena dikatakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus. Artinya bahwa ada sebuah perjuangan yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Memang yang menjadi kerinduannya, memang yang menjadi kehendaknya. Dia ingin mengenal Dia. Dia ingin memahami, mengerti tentang Allah. Tetapi dia menyadari bahwa dengan kekuatanku aku tidak akan sanggup. Sehingga dikatakan kalau aku sanggup melakukan itu. Tetapi hanya Engkau Allah lah yang akan memungkinkan aku untuk dapat mengenalmu, memahamimu, mengertimu dengan baik. Sehingga aku pun dapat melakukan kehendakmu, kerinduanmu, kemauanmu di dalam kehidupan ini. Lalu hal yang kedua, bagaimana kita dapat hidup dalam kebenaran Kristus? Yang kedua adalah memiliki persekutuan dengan Allah. Memiliki persekutuan dengan Allah. Ini juga masih di dalam ayat yang ke-10. Persekutuan yang dimaksud adalah penyatuan hidup dengan Kristus yang mencerminkan kebenaran dan memuliakan Dia, serta penyangkalan diri terhadap kesenangan dan keinginan dunia ini, yaitu dosa. Ini pun menjadi kerinduan Paulus, agar dia memiliki persekutuan yang baik dengan Allah. Penyatuan kehidupannya dengan Allah. Ketika dia memiliki penyatuan hidup di dalam Kristus, artinya bahwa dia benar-benar hidup di dalam Dia. Benar-benar menghidupi Dia di dalam kehidupannya. Persekutuan dengan Allah adalah keintiman dan di dalam kehendak yang sama. Penyatuan, persekutuan dengan Kristus juga dapat dikatakan keintiman dan kehendak yang sama. Ini yang menjadi kerinduan Paulus. Tidak lagi menjadi kemauannya sendiri, tidak lagi kehendaknya sendiri yang dia harus kerjakan, yang harus dia lakukan. Tetapi dia berupaya untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Sebagai cerminan bahwa hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup untuk memuliakan Allah. Dia tidak mengabaikan bagaimana menjadi kerinduannya di hadapan Allah. Memang kalau kita melihat masa lalunya ya, ketika kita melihat kisah tentang Paulus, sebenarnya ada kisah yang luar biasa yang tidak baik di dalam kehidupannya. Tetapi yang menjadi kebanggaannya adalah ketika Allah telah menangkapnya untuk mengikutnya. Sehingga dikatakan bahwa apa yang menjadi kebanggaanku di masa lalu, itu ku anggap rugi. Dan itu sampah bagiku.
Karena sekarang aku telah mengenal Dia yang adalah juru selamatku. Lalu hal yang ketiga yang dapat kita lihat, bagaimana kita dapat hidup dalam kebenaran Kristus. Yang ketiga adalah menjadi serupa dengan Allah. Menjadi serupa dengan Allah. Menjadi serupa dengan Allah ini lebih mengacu kepada ketaatan dan kesetiaan sampai mati. Karena di dalam ayat 10 di sana dikatakan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Inilah yang menjadi kerinduan Paulus, bahwa setelah dia mengenal Allah, setelah dia mengenal Kristus di dalam kehidupannya, keinginannya adalah memiliki kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Dalam hal ketundukannya, dalam hal ketaatannya, dan juga dalam hal kesetiaannya sampai mati. Ini yang menjadi kerinduannya. Bahkan ketiga bagian ini bukanlah hal yang mudah baginya. Bukan hal yang gampang untuk dilakukan, tetapi butuh perjuangan, butuh komitmen untuk melakukannya. Itu sebabnya dikatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ada sebuah perjuangan baginya. Kerinduannya, dia ingin memiliki ketundukan penuh kepada Allahnya. Untuk mau melakukan kehendaknya, kemauan Allah, kerinduan Allah di dalam kehidupannya. Tidak ada lagi kuasa baginya untuk melawan Allah. Selain hanya mau mengikuti dan tunduk kepada kemauannya. Bahkan juga yang menjadi kerinduannya, agar dia tetap taat kepada Allah, tetap setia kepadanya. Sekalipun begitu besar dan begitu banyak tantangan kehidupan yang dia harus alami, tetapi dia mengabaikan itu karena dia hanya mengarahkan kehidupannya kepada Allah. Inilah yang dimaksud di dalam kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Di dalam kematian. Kalau kita memperhatikan bagaimana ketika Yesus disalibkan, adakah sebuah pemberontakan baginya? Tidak ada, selain hanya dia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Selain dia menunjukkan kesetiaannya untuk melakukan kehendak Bapanya. Bahkan sampai dia mati di kayu salib, dia menunjukkan kesetiaannya untuk melakukan itu. Contoh inilah yang Paulus mau. Bagian inilah yang dia rindukan. Aku ingin serupa, menjadi serupa denganmu. Tetapi dengan kekuatanku aku tidak akan bisa melakukan itu. Kecuali Engkau yang akan memampukan aku. Inilah bagian bahasa sederhana yang boleh kita pahami tentang kerinduan Paulus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus tentu juga menjadi kerinduan kita. Tentu ini menjadi kemauan kita. Tetapi apakah kita akan mampu melakukannya di dalam kehidupan kita dengan kekuatan yang ada pada kita? Mari kita menjadi orang-orang yang menunjukkan ketundukan, ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya saja sampai akhir kehidupan kita. Semua orang memiliki 3 aspek perjalanan kehidupan. Dan Paulus memahami ini. 3 aspek ini dulu
kini, dan kelak. Sehingga ayat yang ke-13 itu yang menolong bagaimana Paulus memahami bagian ini. Ketiga hal ini yang dipahami oleh Paulus dulu merupakan kehidupan masa lalu yang tidak perlu dibanggakan olehnya. Tetapi yang harus dia banggakan ketika dia hidup di dalam Kristus. Kini adalah kehidupan yang harus dijalani secara maksimal untuk menentukan keadaan hidupnya di masa yang akan datang. Itu sebabnya dia katakan bahwa dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bagian ini pun berlaku untuk kita semua. Kita menyadari bahwa kita memiliki aspek perjalanan kehidupan dulu, sekarang, dan kelak. Atau dengan kata lain, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Sebagaimana saya katakan, rusa dan singa. Terkadang kita sering tanpa kita sadari seringkali kita menoleh ke belakang untuk melihat masa lalu kita. Melihat kegagalan-kegagalan kehidupan kita. Melihat hal-hal yang sungguh menakutkan, mengkhawatirkan bagi kita. Sehingga kita sangat lelah hidup di dalamnya tanpa memandang kepada Dia yang adalah tujuan hidup kita, bagaimana kita harus berjalan dengan kekuatan yang Dia berikan kepada kita. Seringkali masa lalu akan bisa menghambat perjalanan kita untuk mencapai tujuan hidup di dalam Tuhan. Paulus dengan bangga katakan bahwa aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan ini adalah sebuah perjuangan kehidupannya yang dia kerjakan di dalam kehidupannya, yang berada di masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga dia dengan maksimal, dia yakin sekali bagaimana dia sangat maksimal hidup di dalam masa yang Tuhan anugerahkan kepadanya untuk melakukan kemauan dan keinginan Allah di dalam kehidupannya. Mari kita berjuang sebagaimana teladan Paulus dengan melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan pandangan ke depan untuk mengejar tujuan hidup, yaitu menjadi pribadi yang memiliki kerinduan yang dalam, memiliki kerinduan yang besar untuk terus berusaha mengenal Allah kita, mengerti dan memahami tentang Allah kita, dan memiliki persekutuan yang baik, persekutuan yang indah, persekutuan yang erat dengan Allah kita, serta semakin menjadi pribadi yang serupa dengan Allah kita dalam hal menjadi pribadi yang tunduk, taat, dan setia sampai akhir kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menolong kita, mendorong kita menjadi orang-orang percaya yang semakin menyadari pengenalan, pengertian, pemahaman, bahkan persekutuan kita menjadi serupa dengan Kristus menjadi hal yang perlu kita perhatikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Berjalanlah sekuat-kuatnya dengan kekuatan yang Allah berikan untuk mencapai tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu, firman-Mu pada pagi ini boleh mengingatkan kami bahwa sesungguhnya betapa pentingnya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Betapa pentingnya kami sungguh-sungguh mengenal, memahami dan mengerti siapakah Engkau bagi kami, sehingga kami pun dapat melakukan keinginan dan kemauan-Mu di dalam kehidupan kami. Menolong kami untuk sungguh-sungguh memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, dan memampukan kami untuk menjadi serupa dengan-Mu ya Tuhan. Menolong kami di dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih atas setiap dorongan semangat yang mengingatkan kami akan tujuan hidup kami di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, sebagai rasa syukur kita pada pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan kemenangan iman. Yesus mau kami bercahaya. Mari kita bangkit berdiri semua, Bapak Ibu Saudara. Yesus mau kami percaya, baginya dengan terang, dan berkenanlah padanya, baik malam baik siang. Percaya, Yesus mau kami percaya, bersinar karena Yesus mau kami kasihi, satu kepada lain, bergiranglah tiap hari, baik kerja baik bersenang, percaya, Yesus mau kami percaya, bersinar karena Yesus. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Doa syafaat akan disampaikan oleh Bapak Solemon Saun. Kami persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang kami pimpin, kami akan bacakan nama-nama jemaat yang berulang tahun. Apabila ada di dalam gereja ini, kami mohon supaya bisa berdiri di tempat. Yang pertama, anggota jemaat yang berulang tahun, yaitu Pendeta Johnson M, MCS. Kedua, Julianti. Yang ketiga, Maria Renius. Yang keempat, Jonathan Karel, SE. Yang kelima, Jeniska Dwi, M. Kemudian yang keenam, Firman Ibau. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu kepada seluruh anggota jemaat dalam minggu yang lalu, di dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami masing-masing, sehingga sampai pada pagi hari ini kami datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kami mengucap syukur di mana Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami beribadah pada pagi hari ini. Dan Tuhan sudah menolong kami dan memberikan kami kekuatan, kesehatan, kehidupan sampai pada saat pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur pada pagi hari ini ada beberapa anggota jemaat yang berulang tahun. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan memberikan mereka panjang umur, Tuhan memberikan mereka
kehidupan sampai pada saat hari ini. Dan biarlah Tuhan akan selalu memberkati mereka di dalam pekerjaan, dalam aktivitas mereka sehari-hari. Baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam usaha, Tuhan akan selalu memberkati. Dan pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk utusan misi dan subsidi GKI Siluam. Yang pertama Pendeta Yermia, Evangelis Wangyu, Evangelis Trivina, Vikaris Berlim, Pendeta Juni Masdiawan, Evangelis Yorim, Evangelis Ishak, Gupitur Luat Ing. Kami menyerahkan saudara-saudara kami di dalam tangan Tuhan, karena mereka ini adalah ujung tombak daripada pemberitaan firman-Mu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan sampai pada saat ini. Kiranya Tuhan akan berikan mereka kemampuan, berikan mereka kuasa untuk menyampaikan, untuk melaksanakan tugas yang besar ini, agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan akan selalu memberkati keluarga, istri dan anak-anak dalam mereka melayani Tuhan, dalam mereka menyampaikan kabar baik, agar mereka mampu mengatasi semua masalah. Kami tahu bahwa di lapangan cukup banyak masalah yang mereka hadapi. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta mereka. Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang sakit. Yang pertama Billy Juni, Elvina Ajang, Ropina, Daniel Yasaya, Yuli Sutopo, Iden Usat, Mesri Tinus, Maria Mambo, R. Gunawan Sasmito, Dwi Atmo Ligiwo, Yoses Imenaji, Menaria Abung, kemudian Litat Lewis. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Bagaimanapun keadaan mereka pada saat ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin percaya bahwa Tuhan akan melawat mereka pada pagi hari ini. Tuhan akan mengangkat semua penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh mereka, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, dapat mengusir, dapat menghalaukan semua penyakit-penyakit mereka, Tuhan. Agar lewat bilur-bilur-Mu dan melalui kuasa-Mu, Tuhan, saudara-saudara kami ini diberikan kekuatan, diberikan kesembuhan, dan diberikan kemenangan, diberikan damai sukacita dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk pekerja-pekerja yang ingin atau untuk menyampaikan kabar baik kepada suku-suku yang ada di antara kami, Tuhan. Baik suku Banjar, Tidung, Berau, Benua, Pulungan, Pasir, Bajau, Bakumpai. Kami tahu bahwa saudara-saudara kami ini ada di sekitar kami. Tetapi kami membutuhkan orang-orang yang ingin menyampaikan kabar baik kepada mereka ini, Tuhan. Biarlah Tuhan akan berkati mereka, dan Tuhan akan berbisik dalam hati mereka agar mereka tertarik dan ingin untuk menyampaikan kabar baik kepada saudara kami ini, Tuhan. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bapa yang di surga, kami juga bersyukur dan menyampaikan pelayanan dan program dalam Jemaat Siluam, yaitu pelayanan gembala dan asisten. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati dalam pelayanan mereka, dalam bimbingan mereka kepada jemaat-jemaat kami. Tuhan akan selalu memberkati, memberikan mereka kemampuan, memberikan mereka hikmat, dan memberikan mereka kesehatan selalu, agar jemaat kami semakin lama semakin bertambah dan semakin dewasa dalam Tuhan. Begitu juga badan pengurus jemaat dan pengurus kategorial, pengurus kelompok doa. Kiranya Tuhan akan berkati kami semua dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami, yang walaupun keadaan situasi yang cukup berat bagi kami, tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang pelindung kami, dan Tuhanlah perisai kami, sehingga kami mampu melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk pembangunan gedung Siluam yang sampai saat ini tinggal berapa persen akan selesai, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati seluruh jemaat-Mu dan menggerakkan hati seluruh jemaat-Mu untuk mengisikan sedikit dana untuk pembangunan ini, untuk penyelesaian pembangunan ini, Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat kami untuk 1 minggu ke depan ini, Tuhan. Di dalam aktivitas kami, dalam situasi COVID-19 ini, Tuhan,
Kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan melindungi kami setiap langkah hidup kami. Kemanapun kami melangkahkan kaki kami. Dalam situasi ini pun, dalam pekerjaan, dalam aktivitas kami. Baik kami sebagai pegawai, sebagai ibu rumah tangga, sebagai masyarakat biasa, sebagai anak-anak, Tuhan melindungi kami dalam pekerjaan kami. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian doa yang sudah kita naikkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri semua. Saya akan menyampaikan ada informasi buat kita. Akan menikah Saudara Gui Arlen Andrea Gunawan dengan Saudari Jessie Trinona Mauntu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 jam 10 pagi di GKI Siloam Tarakan. Demikian informasi buat kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti doa berkat, doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yance Mebruan. Temukan kasih-Mu, Kau Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau memberi kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin. Terima kasih Tuhan. Penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Tuhan, inilah ungkapan hati kami, pengakuan kami bahwa Engkau adalah sumber kekuatan bagi setiap kami. Kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kami jalani dari waktu ke waktu. Kami bersyukur karena Engkau hadir, menyertai dan memberkati kami sehingga ibadah kami di hari ini dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Karena itu Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan diberkati dalam kehidupan pribadi, diberkati dalam setiap rumah tangga, diberkati dalam setiap profesi pekerjaan. Bahkan Tuhan memberkati anak-anak kami yang sekolah, agar mereka memiliki masa depan bersama dengan Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan. Dan kami terus mempertaruhkan hidup kami di dalam pengharapan kami kepada Tuhan, bahwa Allah akan terus menjaga, melindungi, dan memelihara. Bahkan dalam aktivitas sepekan mendatang, kami percaya bahwa Tuhan akan menopang setiap kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi, pujilah Allah-Mu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji
Saat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita selesai. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.